Oke, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Memori Eksternal. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6. Saya Andra Winata Ramadana. Saya Arya Putra Putarawansari. Saya Gading Febrianto. Akan menjelaskan tentang memori eksternal yang akan disampaikan oleh Arya. Memori eksternal. Satu pengertian memori eksternal yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyimpan media data atau program. Yang kedua, fungsi memori eksternal yaitu untuk menyimpan data dalam media fisik berbentuk disk agar dapat tetap mengaliri transistor sehingga data dapat tersimpan. Adapun jenis-jenis memori eksternal. 1. Secure digital. Digunakan pada perangkat seperti kamera, smartphone, dan tablet. Yang kedua, flash disk. Digunakan untuk menyimpan atau mentransfer data pada komputer. Yang ketiga, solid state drive. Digunakan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar dari komputer. Yang keempat, ada compact disk. Digunakan untuk menyimpan data untuk perangkat lain. Selanjutnya, ada sejarah awal memori eksternal. Tahun 1990. Pada tahun ini merupakan tahap awal pengembangan memori dalam bentuk sebuah disk tipis yang disebut flash memory. Tahun 1994, pada tahun ini merupakan awal penciptaan sebuah memori yang bernama compact flash dengan menyediakan storage yang lebih baik. Tahun 1999. Pada tahun ini, sebuah penyimpanan secure digital rilis dengan ukuran lebih kecil dan menjadi suatu perangkat yang mendominasi pasar pada waktu itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gading. Baik, masa kelanjutan perkembangan memori eksternal. Pada tahun 2005 merupakan tahun yang dimana diperkenalkannya micro secure disk dengan portable yang lebih kecil dengan penyimpanan yang lebih besar. Selanjutnya 2010 merupakan tahun pembangunan penyimpanan dengan maksimum kapasitas yang besar pada zamannya, yakni sebesar 32 GB, biasa disebut dengan secure digital high capacity. Pada tahun berikutnya 2014 merupakan tahun munculnya perangkat dengan kecepatan data transfer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat modern yang biasa disebut ultra high speed disk. Dan pada tahun 2020 merupakan tahun yang dimana perangkat dapat digunakan secara profesional untuk memenuhi kebutuhan dengan tuntutan tinggi di zaman modern yang biasa disebut dengan CFS. Cara kerja memori eksternal. Yang pertama ada pre-recorded, sebuah waktu yang dimana perangkat memori belum melakukan perekaman data dan selanjutnya ada writable, sebuah waktu yang dimana perangkat sedang melakukan pembacaan data yang terus dilanjutkan, yaitu rewritable, sebuah waktu yang dimana perangkat telah melakukan pembacaan data. Kelebihan memori eksternal. Yang pertama ada expand capacity. Perangkat memungkinkan pengguna untuk dengan mudah meningkatkan kapasitas penyimpanan ekstra. Dan yang kedua ada portability backup. Perangkat yang dapat digunakan dimanapun karena tidak harus membawa perangkat besar dan dapat digunakan untuk membuat salinan data jika datanya hilang. Yang ketiga ada compatibility fast. Perangkat dapat digunakan untuk transfer data pada perangkat lain serta dapat digunakan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Baik, berikutnya ada kelemahan memori eksternal. Yang pertama adalah vulnerable limitation, yaitu mudah hilang karena ukuran perangkat yang kecil. Jika data di dalamnya rusak tidak dapat dipulihkan juga.
Yang kedua ada memiliki keterbatasan dalam transfer data pada beberapa perangkat. Yang terus memiliki batasan penyimpanan data dengan kapasitas maksimum yang diperlukan untuk mengakses data. Yang berikut ada security compatibility, yaitu dapat menjadi target pencurian data oleh para penjahat cyber yang ditakutkan data tersebut disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dan juga ada masalah compatible pada beberapa perangkat yang membatasi fleksibilitas pengguna. Terus yang terakhir ada price condition, yaitu kondisi yang dimana harga suatu perangkat tersebut tidak dapat terjangkau oleh para konsumen karena mempertimbangkan kondisi keuangannya. Terus ada mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal yang tidak menentu dapat mempengaruhi kinerja perangkat tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Gading. Di sini sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada para audiens. Ya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya M. Husnul Hafiz. Izin bertanya, ini kan bahas tentang memori eksternal. Nah, itu contoh-contoh memori eksternal tuh apa aja? Hardware-nya itu, fisiknya. Namanya apa itu? Ada nggak contoh-contohnya? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh dibicarakan secara langsung atau ketik di chat. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Bang Wisnu tentang apa saja sih jenis bentuk fisik dari memori eksternal berdasarkan jenis. Yang pertama ada flash drive atau USB drive berbentuk kecil, portable, dan biasanya terhubung melalui port USB. Biasanya dengan menggunakan USB 2.0, USB 3.0, dan USB-C. Yang kedua ada CD card atau Secure Digital Card berbentuk kecil, memori kecil yang umumnya pada kamera, ponsel, atau perangkat lain. Biasanya disebut dengan SD, SDHC, atau SDXC. Yang ketiga ada external hard drive, berbentuk lebih besar daripada flash drive, umumnya berbentuk kotak atau silinder. Biasa disebut juga dengan HDD atau hard disk drive atau SSD solid state drive. Yang keempat ada external SSD atau solid state drive, berbentuk mirip external hard drive yang digunakan pada teknologi SSD dengan kecepatan dan daya tahan yang lebih baik. Yang kelima ada memory card stick, berbentuk batang kecil yang digunakan pada beberapa perangkat pada kamera dan ponsel dengan jenis memory stick Pro Duo. Yang keenam ada external Blu-ray drive, berbentuk seperti DVD eksternal tetapi mendukung Blu-ray untuk penyimpanan data yang lebih besar. Jenis
Blu-ray RW, dan Blu-ray R. Sekian itu bentuk fisik dari memori eksternal. Apakah menjawab, Bang Wisnu? Menjawab, cukup. Terima kasih. Baik, izin itu menjawab dari pertanyaan Saudara Ridho dengan apa saja kegunaan memori eksternal bagi PC. Yang pertama, sebagai penyimpanan tambahan. Memori eksternal digunakan sebagai penyimpanan tambahan yang tidak muat dengan penyimpanan internal komputer. Yang kedua, sebagai backup data. Digunakan sebagai media backup untuk menjaga keamanan data. Pengguna dapat membuat salinan cadangan data melalui memori eksternal. Yang ketiga, sebagai portabilitas. Memori eksternal memiliki keunggulan portabilitas yang dimana mudah dibawa serta dapat diakses di berbagai perangkat. Yang keempat, ada transfer data, berguna untuk mentransfer data antar komputer atau perangkat lain. Yang kelima, ekspansi penyimpanan. Memungkinkan pengguna untuk memperluas kapasitas penyimpanan komputer tanpa harus mengganti atau mengupgrade komponen internal. Yang keenam, sebagai keamanan data. Digunakan untuk menyimpan data yang ingin dijaga keamanannya, terutama jika memori eksternal dilindungi oleh sandi atau enkripsi. Yang ketujuh, sebagai pemulihan sistem. Dapat digunakan sebagai pemulihan atau instalasi sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk menginstal ulang sistem operasi atau memperbaiki masalah sistem. Yang kedelapan adalah peralatan multimedia. Digunakan sebagai perangkat multimedia dengan seperti SD card, sering digunakan pada kamera digital, ponsel, atau yang digunakan sebagai penyimpan foto, video, atau musik. Sekian dari jawaban tentang kegunaan memori eksternal pada PC. Bagaimana Saudara Ridho? Apakah menjawab?
Baik, sekiranya cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.